Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina 'anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sadati wa sayyidati al-a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah. Allah masih memberikan kita iman yang utuh, iman lisan kita, iman hati kita, begitu juga iman perbuatan kita. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita Islam yang kafah, Islam di mana saja dan kapan saja, tidak melihat ruang dan waktu. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, kali ini bahasan kita adalah kisah Nabi Idris alaihissalam. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Menurut riwayat, Nabi Idris bermukim di Mesir, berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah, serta memberi petunjuk kepada pengikutnya agar senantiasa menetapi kebenaran, menyelamatkan diri dari siksaan akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, konon ia diangkat menjadi rasul ketika ia berumur 82 tahun. Di antara beberapa nasihatnya ialah: yang pertama, kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kemenangan. Kedua, orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. Yang ketiga, jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta supaya kamu tidak bersekutu kepada mereka dalam hal dosa. Yang keempat, jangan mengiri orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. Yang kelima, barang siapa melewati kesederhanaan atau berlebih-lebihan atau berpoya-poya, tidak sesuatu pun akan memuaskan dirinya. Dan yang keenam, yang terakhir, kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menjahit, menata pakaian, ilmu falak, dan tulis-menulis dengan pena. Ia pula yang pertama kali membuat baju perang dalam rangka mempertahankan diri dari serangan orang-orang yang durhaka. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Nabi Idris pula yang pertama kali menjinakkan kuda liar yang semula hidup di hutan sehingga bisa menjadi kendaraan manusia pada saat itu. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, menurut tafsir Ibnu Halim, Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dan dibawa oleh malaikat. Tersebut dalam suatu ayat yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan ia adalah seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya pada derajat yang tinggi. Al-Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57.
Sadatu wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Demikian cerdiknya Nabi Idris alaihissalam ini sehingga ia pernah melihat neraka dan surga. Ia ingin menetap di surga, namun karena surga itu hanya dihuni setelah hari kiamat, maka ia tidak diperkenankan tinggal di sana. Maka tatkala ia hendak dikembalikan ke dunia, Nabi Idris lebih memilih untuk nyawanya dicabut dan ia memilih tinggal di langit setelah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadatu wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Inilah dia kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua bahwasanya kita adalah orang-orang yang selalu sabar, orang yang bahagia dan mawas diri, tidak bersumpah dengan dusta, tidak iri kepada orang lain, dan selalu dalam kesederhanaan serta hidup dalam penuh hikmah. Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.